Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para murid, santri dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini guru bisa siaran kembali. Semoga nanti khususnya murid dan santri, guru bisa membuat video 2 atau 3 video malam hari ini ya. Satu, mengulas atau melanjutkan dengan judul video yang kemarin, wal awalu, jalan menuju surga, bagian pertama dan bagian kedua. Nanti dilanjut oleh guru, karena apa? Para murid dan santri betul-betul dipahami dan dicerna ya, karena ini diajarkan oleh guru sangat detail ini nanti. Namun untuk video kali ini guru memberi judul dulu dengan videonya tanggal 10 Tiskaro, atau yang umumnya tanggal 10 Suro. Alhamdulillah para murid dan santri, tadi siang tanggal 10 Suro atau tanggal 10 Tiskaro, guru bersama santri melakukan hal bentuk syukur kepada para leluhurnya. Dan ini juga mohon dipahami untuk murid dan santri, apapun yang diajarkan oleh guru itu terangkai dan terkait dengan kitabnya yang ditulis, yang dibagikan bagi murid dan santri. Kitab yang dibawa murid dan santri itu sebagian dan banyak yang dijabarkan guru melalui videonya. Jadi artinya yang dibawa oleh murid kitab-kitab itu masih butuh pemahaman. Tatkala kitab sudah dibawa oleh murid dan dijabarkan melalui video, dan si murid dan santri itu pun harus masih membutuhkan namanya bentuk tindakan ya. Jadi bentuk konkretnya, bentuk aktualnya. Bukan berarti kalau mendengarkan itu sudah benar, belum. Membaca kitab itu dikatakan benar, belum. Jadi suatu kebenaran adalah satu contoh apa yang diajarkan guru, kitabnya difahami, diterangkan dengan video guru, baru Anda mendapatkan suatu hasil. Dari hasil perjalanan kehidupan para murid dan santri, disitulah Anda akan tahu dan mengerti suatu nilai kebenaran tentang kehidupan, tentang mengatur kehidupan, mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi, baik mengatur berbangsa dan bernegara. Melalui video ini guru menasihatkan dan menyarankan para murid dan santri, di zaman sekarang dengan perkembangan zaman, manusia banyak hal mempunyai pola pikir. Guru menegaskan kembali, andai kata toh apa yang aku ajarkan kepada kalian, kepadamu, di luaran sana membantah atau tidak bisa menerima, itu hak mereka. Difahamkan ya. Dan untuk diketahui para murid dan santri, bila di luaran sana ada yang mengatakan apa yang aku ajarkan ini salah, meskipun di sana menerangkan dengan alasan apapun, detail apapun, ketahuilah mereka itu bukan siapa-siapamu dan mereka tidak akan pernah bertanggung jawab atas kehidupanmu dan setelah di alam kematian dan setelah meninggalkan dunia. Ilmu-ilmu yang dikonsumsi di publik di sana itu tidak akan berguna dan si pengajar pun tidak akan pernah bertanggung jawab kepada pewaris yang menjalankan ilmunya. Ketahuilah murid dan santri, apa yang aku ajarkan kepada kalian semua, sesungguhnya aku adalah penyampai. Artinya ilmu yang aku ajarkan, di kanan, kiri, di bawah, dan di atas, dan di depan guru, terangkai dengan sistemnya alam, terangkai dengan para malaikat, terangkai dengan para leluhur, dan terangkai dengan para moyang. Ini sebagai panduan agar kalian tidak mudah terhasut dan semoga tidak mudah juga terfitnah dari orang-orang di luar sana. Satu contoh para murid dan santri, tanggal 10 tadi, 10 Tiskaro, para murid dan santri diajak
sowan atau silaturahmi kepada leluhur. Kembali lagi ditegaskan melalui video ini agar kalian tahu, dari apa yang Anda lakukan, yang dididik, yang diajarkan guru, diajak di tempat-tempat bagi orang sekarang yang tidak rasional, itu nanti masih terangkai dengan kitab-kitab guru. Satu contoh, tadi disinggung oleh guru di siang hari dengan kata leluhur. Leluhur dengan orang terdahulu tidak sama. Ya. Satu bahasa yang disebut leluhur adalah manusia yang mampu mengayomi manusia lain jumlah banyak. Bisa berbentuk sistem negara atau kerajaan, dan bisa juga yang disebut sistem pendidikan atau pengetahuan atau pengertian. Itulah yang disebut leluhur. Jadi para pemirsa dan murid dan santri harus bisa membedakan. Yang disebut leluhur mempunyai ciri-ciri di situ. Kalau dia sebagai sang raja atau ratu, dia mampu memberikan tuntunan dan bimbingan sebagai arahan dan petunjuk bagi makhluk hidup. Tatkala leluhur bagi bangsa dan negara atau raja, dia mampu mengayomi dan melindungi rakyat-rakyatnya dan warganya. Itulah yang disebut leluhur. Namun untuk menjabarkan leluhur karena sudah rancu, ini tolong dipahami. Leluhur ada satu yang para pemirsa harus paham ya. Ada leluhur pribadi, itu disebut juga orang tua. Bisa disebut juga kakek, nenek, buyut, canggas sampai 18 tahapan. Itu namanya leluhur pribadi. Ada dalam suatu kerajaan atau negara. Itulah yang disebut leluhurnya negara. Termasuk di situ para raja-raja. Sedikit guru menyinggung atau mengambil satu contoh raja yang ada di Majapahit seperti para leluhur kita yang Brawijaya pertama sampai kelima. Ada leluhur kita juga, ada yang di Jawa Barat, ada yang Prabu Siliwangi, ada leluhur kita juga di situ nanti ada yang Joko Tarub dan banyak hal. Nah, itulah leluhur-leluhur seperti itu yang disebut leluhurnya suatu bangsa. Ada lagi yang disebut leluhurnya kehidupan. Ini yang harus dipahami para murid dan santri. Satu contoh, di situ ada Yang Krishna, Yang Wisnu, Yang Brahma. Di situ juga ada beliau Punokawan. Itulah sumber-sumber sang awal dari perjalanan bangsa manusia. Itulah yang disebut leluhur kehidupan. Dari cerita ini, dari pemahaman ini, dari 3 tahapan leluhur ini, itu terangkai dengan ilmu dan budaya dan tradisi yang dilakukan bangsa manusia. Untuk menjelaskan itu tadi dari 3 leluhur, itu nanti difahamkan, dijelaskan oleh guru dengan melalui kitab-kitab yang berlanjut melalui video. Satu contoh untuk video ini diakhiri dulu, setelah ini dilanjutkan tentang video menerangkan alam kehidupan setelah di dunia. Ini hal yang sangat penting bagi murid dan santri. Mohon dipahami betul-betul. Ditutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.